Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di EOID. Di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya menggunakan kamera Canon EOS M6 ini kurang lebih 1 tahun belakang, dan apa aja kelebihan serta kekurangannya, dan apakah layak untuk dibeli di tahun 2020 ini. Yuk kita mulai videonya. Oke, kita langsung aja bahas dari hal-hal yang menarik dari kamera ini. Pertama, kamera ini sudah dilengkapi dengan autofocus yang bagus ya. Dia menggunakan dual pixel autofocus, sudah punya resolusi 24 megapiksel dan sudah bisa merekam video di 1080 60 frame per second. Nah, kalau kita lihat di sini, kamera ini sebenarnya dari segi desain cukup menarik. Ini kita bisa lihat ada perbedaan warna dari bagian atas sama bagian ke bawahnya. Jadi kalau di atas ini kita lihat warnanya tuh lebih cerah atau enggak sepekat hitam yang di bawah, walaupun sebenarnya juga warnanya hitam. Untuk yang bagian atas ini materialnya itu adalah plastik tapi finishingnya yang kayak metal. Nah, sedangkan di bagian yang bawah sini keseluruhan bodinya itu dilapisi sama karet kayak gini, dengan teksturnya tuh kayak tekstur kulit jeruk. Kalau secara kenyamanan dipegang kayak begini, ini nggak berasa licin ya, beda sama XA3 yang kemarin. Ini udah nggak berasa licin, ditambah lagi sama gripnya, ini lumayan ngebantu tangan kita untuk menghandle kameranya. Jadi handheldnya itu berasa cukup nyaman. Desainnya yang compact banget, bahkan beratnya itu hanya 500 graman, serta panjangnya juga nggak lebih panjang dari telapak tangan saya. Jadi kalau kita pegang itu nggak berasa berat dan masih nyaman banget kalau kita pegang. Selain itu, kamera ini juga sudah dibekali dengan audio input atau sudah ada jack untuk mikrofon eksternalnya. Jadi kita bisa nambahin mikrofon eksternal sehingga nanti kualitas audio dari video kita tuh jauh lebih baik ketimbang hanya mengandalkan mikrofon dari bawaan kameranya sendiri. Selain itu, dia juga udah punya ini LCD flip screen. Sudah bisa di flip 180 ke atas dan 45 derajat ke bawah, lumayan untuk low angle. Dan sistem flipnya itu nggak seribet yang XA3 kemarin. Ini flipnya tuh benar-benar nyaman, tinggal bawa ke atas udah beres. Nah, selain flip juga ini LCD-nya itu udah touchscreen, dimana kita bisa mengatur semua fungsi itu langsung dari LCD-nya, nggak kayak kamera Fuji kemarin. Lagi-lagi Fuji, maaf sekali kalau saya sering mention Fuji XA3. Itu kan hanya bisa untuk misalnya touch shutter, bisa milih fokus. Nah, kalau di Canon beda. Kita bisa mengatur pengaturan kameranya langsung dari LCD-nya nih. Misalnya, ini shutter speed-nya bisa kita rubah di sini. Terus ini untuk aperture-nya bisa juga kita rubah, dan ini untuk ISO. Pilihan fokusnya juga bisa. Pokoknya menu-menu yang ada di depan sini tuh bisa kita kita touch, diatur lewat touchscreen-nya. Nah, selain itu juga menu Canon itu atau user interface Canon itu terbilang yang paling mudah dioperasikan dari semua kamera. Saya pernah pakai Fuji, sudah pernah nyoba walaupun saya nggak punya. Terus udah pernah juga lihat menunya Nikon itu juga udah pernah. Terus yang Samsung yang Pocket itu juga udah pernah. Ini Canon yang paling mudah menurut saya. Kamu kalau nggak percaya silahkan kamu coba, kamu pelajari sendiri. Kalau kamu niat belajar itu sehari mungkin kamu udah banyak hal yang kamu bisa pelajari dari kamera. Lalu hal lain yang menarik dari kamera ini, kameranya sudah dibekali dengan knob, dimana di situ kita bisa memilih mode foto sendiri, video sendiri. Nah, ini sekarang kan mode video, dimana di mode video itu kan ada yang manual exposure kayak gini, ada yang auto exposure. Nah, misalnya kalau kita set ini untuk video, yang kita set di video yang ini nggak bakalan mempengaruhi yang kita set di misalnya yang kalau kita mau ada momen cepat kayak gitu, tiba-tiba kita langsung putar aja ke knob modenya ke auto. Nah, ini kayak gini pengaturannya itu bakalan beda. Nah, keuntungannya apa? Nanti kalau misalnya kita memburu momen kayak gitu kan, kita perlu yang cepat-cepat, misalnya
mau ngambil video nih, langsung aja kita putar knopnya ke mode video dan bisa set di auto video. Nah, kalau foto pengen cepat, nanti tiba-tiba mau pengen foto nih, langsung aja kita geser ke mode autonya. Itu sih menurut saya itu penting ya. Selain itu juga, kita juga bisa mengatur di sini atau merubah. Bentar, saya putar lagi ke M. Merubah fungsi dari beberapa tombol yang ada di sini. Artinya kita bisa mengkostum fungsi tombol-tombolnya. Nah, yang bisa dikostum ini. Kontrol kostum, tombol yang mana aja. Ada tombol yang ini. Terus yang putar yang ini. Putar yang ini. Roda putar. Terus yang ini juga bisa diganti. Dan ada manual function. Ini di atas. Dan ISO. Tombol ISO ini bisa diganti, misalnya kita mau ganti ya, kita contohin satu. Nah, manual function sekarang itu saya pakain timer. Sekarang saya mau ganti ke untuk merekam video. Ya, ini kita oke dan kita langsung tes. Saya pencet tombolnya sekarang. Nah, itu kan. Menurut pengalaman saya pribadi sih, kalau kayak begini misalnya kita set ini tadi kayak fungsi saya ini merekam video, kalau kita ngeplok kayak begini ke depan, nah begini kan kita bisa langsung pencetnya di sini tanpa harus meraba-raba lagi tombol di belakangnya. Ini misal langsung off, mau rekam tinggal pencet lagi. Nah itu kan enak banget. Oke, kita udah bahas hal-hal yang bisa jadi menarik atau kelebihan dari kamera ini. Sekarang kita bahas ke hal-hal yang bikin kamu mungkin berpikir lebih, beli nggak ya. Pertama lah, dia belum bisa merekam 4K dan belum ada 120 frame per second di sini. Artinya kalau kamu mengejar resolusinya 4K atau pengen bikin slow motion yang lebih smooth lagi dengan 120 fps, dia belum bisa. Jadi kamu bisa skip kamera ini. Tapi bagi saya pribadi untuk 4K itu sekarang belum terlalu saya butuhkan karena saya sendiri PC-nya itu atau laptopnya belum kuat untuk mengedit video yang beresolusi 4K. Nah, lalu hal lain yang juga bikin kadang saya kayak menghela napas panjang adalah baterainya. Baterainya ini terbilang kecil kalau menurut saya, dia hanya 1040 mAh. Dengan baterai segini nih, kalau untuk mengambil video, dia hanya bisa mengambil video sekitaran 30 menitan lah. Saya selalu kehabisan baterainya sebelum saya bosan ngambil videonya. Tapi kalau untuk foto, dia bisa mengambil foto sekitaran 300 sampai 400-an. Saya rasa sih shot segitu udah cukup lah kalau untuk saya pribadi. Nggak tahu kalau untuk kamu yang mungkin hobi banget sama foto-foto. Jadi kalau misalnya kamu mau bawa kamera ini jalan-jalan dan terutama untuk merekam video harus siapkan baterai cadangan lainnya. Nah, apalagi ditambah dengan kamera ini dia belum bisa ngecharge langsung ke body kameranya. Jadi kita harus bawa casan lagi baru bisa ngecharge kamera ini. Lalu hal lain, kita langsung ke kualitas videonya. Nah, kenapa saya bilang kualitas videonya? Menurut saya dengan lensa kit 1545 ini, kalau kita berada di lokasi yang cahayanya benar-benar sedikit, itu low light kayak gitu yang parah banget, hasil videonya tuh bakalan jelek banget kalau menurut saya sih. Dia bakalan banyak noise-nya, dan kalau kita nih shot di outdoor, misalnya sore ya sekitar jam 5-an itu bakalan hasil videonya itu kayak watermark, kayak cat air lah. Kontrasnya nggak bagus, detailnya juga sedikit berkurang. Tapi saya belum nyoba ya. Kalau misalnya kita pakai lensa yang aperture-nya lebih lebar, nggak tahu juga hasilnya gimana karena saya belum pernah nyoba. Dan semoga nanti bisa nyoba lensa-lensa yang aperture-nya lebih lebar lagi dibandingkan hanya dengan menggunakan lensa kit ini. Tapi kalau misalnya kita ngerekam di suasana yang cahayanya sedang sampai cukup, itu hasilnya oke banget. Kayaknya itu aja kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita lihat dulu hasil foto dan video menggunakan kamera Canon EOS M6.
Tinggal bumbu. Tinggal bumbu, minta condong yang atas kami sini. Kami dua macam, mutirai sayuran. Nah, bagalai. Lama nah. Wah, pelaba aku. Duh, berengam. Dah. Nah, cepat. Jumpa apa mani hari ini? Asa dinyo napa mani? Napa? Dari mana ari? Nah, oke, gimana menurut kamu? Apakah hasilnya bagus? Kalau menurut saya pribadi, hasil untuk fotonya itu udah cukup. Bahkan bisa dibilang oke banget. Apalagi kalau cahayanya cukup, itu kualitasnya Canon tuh colornya juga enak banget dilihat. Dan untuk videonya, kalau kita nyalain IS-nya itu croppingnya juga bakalan terasa. Walaupun sebenarnya IS-nya itu nggak terlalu ngebantu ya untuk stabilisasi gambarnya, cuman kalau pergerakan kita hanya ke kiri ke kanan nggak terlalu banyak, nggak ekstrim, nggak melangkah jauh kayak gitu, itu cukup lumayan membantu. Sekarang kita ke kesimpulannya, apakah kamera ini layak untuk dibeli di tahun 2020? Menurut saya pribadi, kalau misalnya kamu nggak nyari 4K, nggak nyari 120 frame per second, dan kamu nggak nyari baterai yang terlalu gede, dan nggak nyari yang bisa di-charge di bodinya, kamera ini layak banget untuk kamu pertimbangkan, mengingat harganya sekarang itu di 5 jutaan ya. Bahkan ada kamera di 5 jutaan itu dia belum ada microphone inputnya, dan LCD-nya itu nggak bisa di-flip. Sekian dulu video ini, makasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike aja. Dan tolong tulis di kolom komentar kenapa kamu nggak suka dengan video kita, atau kamu punya kritik, saran, komen juga bisa tulis di sana. Tapi ingat harus dengan bahasa yang sopan. Saya Lucy pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.